warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sahabat Sadar Igi yang malam hari ini sudah bersama kami kembali di room meeting video conference Sadar Igi Sarasehan dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia edisi ke-153. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, salam sehat selalu. Syukur alhamdulillah seperti biasa sesuai jadwalnya ya, Sadar Igi tayang lagi hari ini Rabu tepatnya tanggal 21 Oktober 2020. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan lagi kita kesempatan, memberikan rezeki sehat. Kita bisa kembali bersama-sama di Vicon malam ini mengikuti kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Sadar Igi. Nah, malam ini Sadar Igi yang selalu hadir sebagai tayangan edukasi yang menginspirasi negeri kembali mengajak Bapak Ibu untuk kita berinovasi lagi dalam pembelajaran, belajar bersama, kita nikmati malam Kamis tentunya, kita diskusi ringan dengan dua presenter yang keren di Vicon malam hari ini. Mereka berdua adalah sahabat Rumah Belajar 2020. Dan tentunya senang sekali saya malam hari ini Indah selaku host diberi kesempatan lagi oleh teman-teman panitia Sadar Igi untuk bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat memandu jalannya Vicon di event meeting ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir kegiatan kita nanti kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan kita malam ini. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu, saya sudah sebutkan tadi akan dipaparkan materi yang menarik bersama dua presenter sahabat Rumah Belajar 2020 yang akan menyajikan topik yang menggugah pikiran, menggugah kreativitas Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu yuk berinovasi dalam pembelajaran. Dengan tema pertama, fitur sumber belajar dengan quiz and puzzle. Dan tema yang kedua, tips membuat video dengan PowerPoint. Wah, keren kan temanya malam hari ini? Pokoknya Bapak Ibu malam hari ini banyak pengetahuan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya, topik yang inspiratif ini akan diulas oleh Bapak, pemateri pertama kita adalah Bapak Amiruddin Wabula. Nah, beliau sehari-harinya itu mengajar sebagai tenaga pengajar di SD Negeri 5 Masohi. Selamat malam Bapak Amiruddin. Ya, selamat malam Ibu. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Bu Indah. Ya, semoga malam ini lancar ya Bapak, bisa berbagi dengan teman-teman. Kalau boleh tahu Bapak, SD 5 Masohi itu kabupaten provinsi apa ya? SD 5 Masohi itu di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oh, dari Maluku ya. Selamat malam Maluku. Semoga malam hari ini Bapak Ibu guru hebat dari Maluku juga bergabung. Wah, banyak Bu, banyak. Oh ya, alhamdulillah memang Maluku hebat ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Anita Nurhasana. Selamat malam Bunda Anita yang cantik. Halo Bunda Anita. Selamat malam. Waduh, dari suaranya, waalaikumsalam. Dari suaranya kayaknya semangat sekali berbagi nih ya. Insya Allah sedikit Ya. berbagi saja. Yang ringan-ringan aja Bunda. Jangan sedikit, harus banyak-banyak. Jangan yang ringan, harus yang berat biar kenyang. Oke. Karena saya sudah berat. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Bunda Anita. Moga malam ini juga kita dilancarkan ya untuk berbagi pengetahuannya. Oke, Bapak Ibu, Bunda Anita ini dari SD Negeri 41 Tarakan, Kalimantan Utara. Wow, keren. Jauh ya Kalimantan Utara dan Maluku ya. Mudah-mudahan malam ini bisa berkolaborasi untuk membelajarkan teman-teman guru dan bisa menambah hasanah pengetahuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk nantinya pembelajaran kita akan lebih interaktif dengan materi-materi yang disajikan oleh dua presenter hebat malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, temanya tadi udah ya.
Nah, saya membacakan sedikit nih narasi yang dibuat oleh Bapak Khairuddin selaku koordinator Sadar Igi yang menggambarkan bahwa materi kedua presenter kita itu bagaikan sumur tol pembelajaran yang tiada habisnya. Katanya guru siapa yang tak kenal PowerPoint? Nah, rasa-rasanya tidak mungkin ada ya dari Bapak Ibu yang tidak kenal PowerPoint hari gini gitu loh. Nah, mau presentasi one day, mau presentasi interaktif atau kuis, PowerPoint itu bisa diandalkan. Bahkan siapa sangka video jingle rumah belajar yang menarik yang sering Bapak Ibu lihat itu ternyata dibuat dengan PowerPoint. Nah, penasaran kan? Opsi tool untuk game juga demikian. Ketik saja game for learning di web, itu akan terpampang ratusan tool. Di antaranya ada Edpuzzle, bak sumur pengetahuan yang tiada habisnya. Nah, hal ini semakin memperkaya pilihan tool untuk menjadikan kita guru asik dan menarik saat mengajar. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana materi membuat video dengan PowerPoint dan membuat game dengan Edpuzzle. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di room meeting kita, simak dengan seksama, karena kita akan temukan jawabannya. Kita akan bermain-main dengan materi kita pada hari ini tentunya. Pemaparan materi insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, kita bagi kegiatan kita ini di 2 sesi. Sesi pertama ada pemaparan materi oleh Bapak Amiruddin Wabula. Kemudian akan langsung dilanjutkan oleh Bunda Anita. Nanti sekalian satu kali kita masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan persiapkan pertanyaannya semenarik mungkin. Kalau yang ingin interaktif nanti bisa klik icon raise hand. Saya akan membantu mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada pemateri yang dituju. Nah, kalau Bapak Ibu masih malu-malu, kucing untuk bertanya, Bapak Ibu boleh tuh menuliskan pertanyaannya di room chat. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak terlalu banyak, bisa tercover semua, saya akan bantu bacakan. Pokoknya malam ini semua pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh 2 pemateri kita. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune di room meeting. Nah, untuk efisiensinya waktu, Bapak Ibu kita langsung saja persilahkan kepada pemateri pertama kita, Bapak Amiruddin Wabula, untuk memaparkan materinya. Oh ya, satu lagi sebelum Bapak Amiruddin memaparkan materi, Bapak Ibu saya ingatkan untuk kerjasamanya, nanti kami akan men-share link presensi. Mohon kiranya kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi presensi di sela-sela pemaparan materi. Oke, terima kasih. Langsung saja pemaparan materi dari Bapak Amiruddin Wabula. Disilakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, alhamdulillah syukur pada malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk berbagi bersama Bapak Ibu hebat semua. Di sini saya mencoba untuk memperkenalkan satu fitur berbasis web tentang Edpuzzle. Edpuzzle ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, karena ini bukan barang baru ya Bapak Ibu. Di masa pandemi ini berbagai hal yang kita mencoba melakukan dalam upaya untuk mempermudah proses pembelajaran kita, untuk memudahkan siswa kita agar belajar dari rumah itu bisa terlaksana dengan baik. Mohon izin share screen ya, Bu Indah. Ya, silahkan Pak, silahkan. Sudah saya pindahkan bola-bola dunianya ke Bapak. Siap. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, materi saya malam ini terkait pemanfaatan fitur sumber belajar untuk kuis Edpuzzle. Ya, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya mempraktekkan cara penggunaan Edpuzzle, mungkin saya sedikit sharing ya Bapak Ibu untuk mencoba mempraktekkan
soal yang sudah saya buat dalam bentuk video, ya, atau maksudnya video yang di dalamnya sudah ada soal yang nantinya Bapak Ibu mencoba untuk menjawabnya, agar memotivasi Bapak Ibu dalam penggunaannya. Saya share linknya di room chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengkliknya dan mencoba menjawab pertanyaan yang ada dalam bentuk video tersebut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diklik link di room chatnya. Ya, Bapak Ibu di room chat sudah di-share oleh Bapak Amiruddin itu ada link. Silakan Bapak Ibu klik. Berapa lama waktunya nih Bu Indah untuk satu materi ini? Pemaparan materi 45 menit. Saya 45 menit ya? Iya. Oke, siap. Baik. Silakan Bapak Ibu nanti diklik, kemudian diklik play videonya, lalu dengarkan apa yang dijelaskan pada video, kemudian tiba-tiba videonya terhenti, di situ ada pertanyaan berbentuk pilihan ganda, Bapak Ibu silakan diklik jawabannya, setelah diklik kemudian lanjut lagi videonya Bapak Ibu. Kalau belum dijawab berarti tidak bisa lanjut videonya. Silakan Bapak Ibu. Oh, linknya tidak mana ya? Linknya sudah, ya ini ada yang tanya linknya ya, itu linknya udah di-share. Oh ya, Nah, itu nggak ada coba diklik aja. Ya, mohon maaf Bapak, ternyata men-share-nya hanya kepada saya, bukan ke partisipan ya. Ya, Bapak Ibu, saya sudah share di room chat linknya, silahkan Bapak Ibu tinggal klik mendengarkan, kemudian di tengah video terhenti untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan. Nah, disilahkan. Ya, sudah bisa terlihat lah. Saya share kembali buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Mari kita bermain-main dengan Add Puzzle. Ini kayaknya menarik nih. Saya bahkan sudah share sampai 5 kali. Jadi kalau ada yang bilang belum dapat, wah keterlaluan nih. Udah 5 kali saya mengirim-ngirimnya nih. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Videonya sampai 1 menit 43 detik ya Pak. Nah, videonya hanya 1 menit, Bu Indah. Ya, 1 menit 43 detik dan dia menggunakan bahasa Maluku ya. Sengaja saya gunakan bahasa asing. Ya, itu membelajarkan kita juga Pak. Jadi nanti mungkin teman-teman yang nggak tahu maknanya main kelak-klik aja gitu. Namanya juga latihan ya, nggak apa-apa. Namanya juga latihan, nanti bisa dimodifikasi menggunakan bahasa Indonesia. Intinya menarik aja dulu buat siswa ya. Apa ada yang terkendala dengan videonya? Bagus Pak, bagus. Ini kalau ada yang terkendala mungkin hanya jaringannya Bapak Ibu mungkin ya. Jadi bersabar. Ya, kalau saya jelas tidak bisa. Karena memang lagi down.
Oh ya itulah. Makanya saya bilang mungkin jaringannya aja. Tapi tenang aja Bapak Ibu, bisa di-save linknya nanti indah pada waktunya. Kalau jaringan udah bagus akan bagus juga. Ya, Ibu Nekasari ya. Ya, banyak yang terkendala jaringan kayaknya malam hari Nah. ini. Ya, saya coba Ya, share screen ya. Saya ya, coba share silakan. screen peserta yang sudah mengerjakan. Aduh, ketahuan ya Pak. Saya lagi setengah Iya. jalan ini. Mohon maaf, ternyata ketahuan. Gimana Bu Indah? Ya, silakan Pak. Ya, udah kelihatan ya. Ini lagi mengerjakan ini. Di sini sengaja namanya menjadi avatar ya namanya, tidak muncul nama aslinya ya. Jadi ini sengaja untuk seperti apa ya, polling gitu ya, seperti polling. Nah ini ada yang sudah mengerjakan, sudah hampir habis ini. Artinya menonton videonya sudah 50%. Ya, ini ada yang sudah mengerjakan sudah 40%, ada yang sudah 30%. Di sini bisa terlihat ya. Nih. Ini terlihat sekali yang lagi mengerjakan. Ada yang kalau di atas kali ini baru masuk, nih, baru menonton. Ini bahkan di sini terbaca tidak pernah artinya terbuka videonya tapi tidak bisa play ini, tidak bisa play. Nah, ini sudah menonton 2 menit. Nah, kalau muncul tidak pernah seperti ini berarti ini tidak play videonya. Mungkin masalah jaringan atau gimana. Nah, ini sudah mau hampir habis ini. Ya, jadi Bapak Ibu, jika kita gunakan untuk siswa mengerjakan kalau seperti ini kita tidak bisa mengetahui bahwa siswa siapa yang mengerjakan soal tersebut. Nah ini untuk misalnya kita gunakan untuk polling ya, polling ini kita bisa gunakan seperti ini. Jadi tidak ketahuan bahwa itu siapa yang memilih atau siapa yang menjawab dari video tersebut. Halo. Itu di kolom chat katanya ada yang nggak ketemu linknya ya, Bu Indah. Oh gitu ya. Dari tadi saya udah share nih. Saya share lagi kalau gitu. Itu. Ya boleh Bu. Silahkan Bapak Ibu, saya sudah share di room attendee. Ini mungkin Bapak Ibu yang baru join, jadi nggak lihat. Saya bahkan udah mengirim sampai 15 kali. Bapak jangan bosan. Ya, Bapak Ibu nggak perlu install aplikasinya ya Bapak Ibu. Itu cuma diklik aja linknya, maka otomatis akan diarahkan ke web. Baik menggunakan Android maupun laptop itu bisa terbuka dan bisa langsung kerjakan soalnya dengan klik play pada videonya Bapak Ibu. Ini kayaknya jaringannya kurang stabil ini ya, jadi turun naik ini. Banyak peserta yang kurang bagus kayaknya jaringannya. Nah, ya ini Bu Indah udah kelihatan ya, kelihatan ya. Ini ada yang sudah, ya, udah terlihat ya. Iya. Ya, ini ada yang sudah mengerjakan ya. Sudah kalau terlihat ini nilainya ini kalau 100% seperti ini berarti ini nilainya benar semua ini. Nah, ini 50 per 100 berarti benarnya 50 atau benarnya per 2 nih. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini, wah ini grade-nya ini
salah semua nih. Ya ini, nih. Ini Oh, gitu. kalau tidak muncul seperti ini artinya belum selesai mengerjakan. Belum selesai mengerjakan tapi udah nonton ya, karena udah Iya, warna ada hijau. nonton. Iya, ada warna hijau ya. Ini mungkin lagi menonton atau udah belum selesai udah stop menonton nih, gitu. Iya. Nah ini masih dalam mengerjakan atau ini mungkin lagi apa ya? Nggak bisa play atau mungkin lagi terkendala jaringan. Nah gitu. Ya, tapi itu namanya semuanya lain ya. Iya, ini namanya sengaja dibuat seperti ini agar masing-masing tidak bisa melihat bahwa ini siapa yang mengerjakan gitu. Ini saya sengaja dibuat avatar namanya. Oh, Jadi avatar. avatar, Tapi ya. kalau pakai nama asli misalnya diterapkan di kelas itu pakai nama asli boleh ya? Iya, pakai nama asli bisa. Itu diterapkan untuk siswa gitu. Nah, ini sengaja untuk misalnya untuk membuat polling gitu ya, membuat polling kita gunakan seperti ini biar masing-masing peserta itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya siapa yang memilih itu, siapa yang jadi tidak tahu namanya. Ini namanya ini tidak muncul di sini nama yang aslinya gitu. Oh ya, namanya juga Edpuzzle ya. Ini ada Bapak Abdul Hamid ini, kalau gitu sekalian nanya-nanya dia ini. Kurang seru Pak, nama siswanya nggak sama. Ini masih percobaan. Ini masih percobaan aja. Ini kita belum masuk ke materinya ya. Ini belum masuk materi Bapak. Ini kita hanya game-game aja dulu, bahwa seperti inilah Edpuzzle gitu. Ya, seperti itulah cara kerjanya. Iya. Oke, mengingat waktu, jadi saya batasi dulu untuk mengerjakan soalnya. Saya langsung karena ini sebenarnya ada materinya dalam bentuk PowerPoint, tapi saya langsung praktekkan aja biar Bapak Ibu yang lain juga bisa paham cara penggunaannya. Iya, betul. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Ya, saya batasi untuk pengerjaan soal ini. Wah, ini tidak muncul stopnya nih. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai dari awal dulu biar Bapak Ibu bisa paham. Ya, Bapak Ibu, ya. Ini layarnya blank, Bapak. Oh gitu ya, bentar. Iya. Mungkin bisa stop sharing dulu, kemudian di-sharing kembali. Oke, baik. Ya, sudah terlihat, Bu Indah? Oke, udah. Silakan. Oke, baik. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu fitur berbasis web, Edpuzzle, Bapak Ibu. Edpuzzle ini adalah website yang dapat membantu guru dalam memilih video, kemudian mengedit, memotong, merekam suara, dan menambahkan pertanyaan. Nah, dengan Edpuzzle, kegiatan menonton video dapat lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Ya, ini Bapak Ibu, Edpuzzle ini dalam bentuk video, ya Bapak Ibu, video yang kita edit untuk memasukkan soal-soal ke dalam video yang sudah kita pilih, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk memilih video, awalnya kita harus memilih video dulu Bapak Ibu. Kita mencari videonya itu baik Bapak Ibu membuat sendiri, atau Bapak Ibu bisa mencari video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan mengambil video yang ada di portal Rumah Belajar. Ya.
Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini misalnya saya mengambil satu video dari fitur, salah satu fitur di sumber belajar pada portal Rumah Belajar, ya Bapak Ibu. Kita login dulu ke portal Rumah Belajar. Ya, ini akun saya di portal Rumah Belajar. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita akan memilih sesuai jenjang kita, Bapak Ibu. Misalnya jenjang SD atau SMP atau SMA atau SMK. Ada juga jenjang PAUD, ada juga jenjang atau paket A, SLB, paket C, dan paket B. Nah, misalnya saya jenjang SD, saya pilih tingkat pendidikan SD. Kemudian saya pilih salah satu video, Bapak Ibu. Misalnya ini video pembelajaran yang nanti saya akan gunakan untuk diedit di Edpuzzle. Ini saya klik, kemudian saya download. Ya. Saya download Bapak Ibu. Nah, setelah saya download, ini saya simpan, saya save dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah videonya sudah di-download, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke web Edpuzzle Bapak Ibu. Edpuzzle-nya kita buka buka aja di Google, ketik aja edpuzzle.com ya. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Kalau kita belum memiliki akun, kita boleh pilih daftar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan saya sebagai seorang guru atau saya seorang pelajar. Kalau kita sebagai guru, kita pilih saya seorang guru. Kalau saya sebagai misalnya siswa, ya kita arahkan untuk mengklik saya seorang pelajar. Ya. Oke. Nah, di sini kalau kita memiliki akun di Google, Bapak Ibu bisa langsung klik masuk dengan Google. Atau misalnya belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa klik daftar dengan Edpuzzle. Nah, misalnya saya sudah memiliki akun di Google, saya langsung klik aja Google. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Kita masukkan akun kita, Bapak Ibu. Nah, ini tergantung jaringannya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini karena jaringan jadi tidak muncul. Nah, lagi loading nih. Oke, ya ini Bapak Ibu. Ini karena saya sudah punya akun, maka otomatis langsung masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ini halaman dalam Edpuzzle Bapak Ibu. Tampilnya seperti ini. Sebentar, ini belum tampil videonya, sudah. Ya, di atas ini Bapak Ibu ada kandungan. Kandungan ini berupa beranda gitu ya, berupa beranda halaman Edpuzzle kita. Kemudian di sini ada buku nilai. Buku nilai ini yang nantinya akan memuat hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, di sini akan muncul nilai dan nama masing-masing siswa. Kemudian kelas-kelas saya. Nah, ini kelas-kelas saya ini Bapak Ibu. Ini kelas yang kita buat sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Ya. Misalnya saya di kelas 4A, ini kelas saya 4A. Nah, di sini ada tugas jatuh tempo. Kemudian tidak ada batas waktu, kemudian anggota kelas. Anggota kelas ini adalah siswa yang masuk di dalam kelas 4A tadi. Nah, di sini kita bisa ajak siswa. Nah, ajak siswa ini Bapak Ibu, di sini nanti ada berupa kode kelas. Ya, seperti kita membuat kelas maya gitu Bapak Ibu. Kelasnya kita ada kodenya. Nah, di situ kita share kepada siswa.
nanti siswa bisa masuk dengan mengetik kode yang kita berikan tadi. Bisa juga menggunakan Android, bisa diunduh aplikasinya Edpuzzle di Play Store. Kemudian mengklik, nanti di situ pilih saya sebagai siswa, kemudian masukkan kode yang tadi sudah kita berikan. Nah, nanti setelah mereka login, otomatis langsung mereka masuk berada di kelas kita tadi yang sudah kita buat. Nah, itu nama siswa akan muncul di situ, Bapak Ibu. Muncul nama siswanya. Tapi kalau seperti yang tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu, berupa link yang dikerjakan tadi, itu nama siswanya tidak muncul. Nah, kalau siswanya mendaftar, masuk ke kelas kita, itu kan nanti dia registrasi, dia masukkan namanya, maka muncul di sinilah namanya siswa tersebut. Nah, ini kelas saya ada kelas 4 dan kelas 6. Ini kelas saya yang sudah saya buat. Misalnya saya mau menambahkan kelas lagi, tinggal klik tambah kelas baru. Sini. Ini tambah kelas baru, kita masukkan lagi. Ya, buat kelas. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Ini terkoneksi dengan Google Classroom, ya. Dia terkoneksi dengan Google Classroom. Kalau kita sudah memiliki Google Classroom, kita bisa ngajak siswa yang ada di Google Classroom kita dan memasukkan langsung ke sini otomatis, Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya saya mau tambah secara manual, ya saya buat kelas baru, saya klik kelas baru, di sini saya masukkan nama kelas. Misalnya di sini kelas 4B. Kemudian deskripsi kelas, ya. Deskripsi kelas kita menjelaskan tentang kelas 4B itu terkait apa gitu. Kelas cadangan. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan jenis kelas, ada klasik, ada buka. Nah, kalau kelas klasik, Bapak Ibu, siswa yang masuk ke kelas kita ini, dia harus mendaftar melalui kode kelas yang sudah kita share tadi. Itu di kode klasik. Tapi kalau kelas buka, ini seperti yang tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam video tadi. Nah, itu berarti sistem terbuka, bebas kepada siapa saja. Jadi dia masuk dengan mengklik link yang sudah dibagikan, otomatis dia langsung mengerjakan soal. Tetapi namanya tidak akan muncul di daftar siswa. Namanya akan berupa seperti avatar. Jadi kalau kita mau buat kelasnya ini untuk siswa masuk secara registrasi, berarti kita klik klasik. Ya. Nah, kemudian kita klik buat kelas. Nah, ini kelas kita sudah jadi, Bapak Ibu. Kelas kita sudah jadi. Nah, bagaimana kita mengajak siswa? Kita mengajak siswa, kita klik ajak kelas siswa. Nih. Ini kode ini yang Bapak Ibu nanti berikan kepada siswa. Nih. Kalau kita memberikan tautan, link tautan, boleh juga bagikan klik link ini, klik link tautan, lalu kita share kepada siswa. Atau bagikan lewat email, ya, email juga bisa. Nah, kita bagikan kode ini kepada siswa. Nanti setelah siswa masuk untuk mendaftar sebagai siswa, dia akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, kode ini yang nanti siswa masukkan, kemudian secara otomatis dia akan muncul di anggota kelas di sini, Bapak Ibu. Ya, dia akan muncul nama siswa di sini, akan muncul semuanya di kelas kita. Gitu. Kalau misalnya kita membuat beberapa kelas, misalnya ada kelas 81, kelas 82, kelas 83. Nah, kita buat aja di sini. Masing-masing kelas kodenya beda-beda. Ya. Misalnya ini kelas 4A. Ini saya mau ajak siswa kelas 4A, ya saya klik ajak kelas siswa. Saya masukkan kodenya. Selasa. Gitu. Ya, kodenya ini otomatis ya, kodenya otomatis. Tidak bisa kita ganti kodenya. Oke. Apabila kelasnya sudah memenuhi semua, siswa yang kita ajak, yang di kelas kita sudah masuk semua, kita kunci ruang kelas. Ini kita kunci kelas, maka siswa yang lain lagi tidak bisa masuk.
Ya, misalnya ada siswa lagi yang mau masuk, misalnya ada sengaja dibagikan ke kelas lain untuk sengaja masuk, kita kunci aja di sini. Dia tidak bisa lagi masuk. Nah, cuma di sini Bapak Ibu, nama siswanya di sini bukan siswa tapi mahasiswa. Ya. Mungkin Edpuzzle ini dikhususkan bagi mahasiswa mungkin. Nah, itu yang tertera di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita akan membuat videonya agar siswa bisa mengerjakan soal dalam video. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian atas sini, sebelah kanan atas ini diklik kandungan. Nah, ini muncul ibarat beranda kita ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada kurikulum. Di kurikulum ini ada tingkatan, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian, nah ini ada nama sekolah saya ini karena saya sudah daftar, saya sudah registrasi, jadi muncul di sini nama sekolah saya. Nih Bapak Ibu. Nah, ini di sini akan muncul video-video yang siap kita gunakan untuk membuat soal. Di sini tertera di sini. Kemudian konten saya, ini konten yang sudah saya buat atau video yang sudah saya masukkan soal. Ya, ini yang sudah saya masukkan soal. Nah, sekarang kita mau membuat soal dalam video, kita unduh dulu atau kita masukkan video yang tadi kita sudah unduh dari rumah belajar tadi Bapak Ibu. Di sini kita klik tambah isi. Ya, di sini tambah isi, kita klik aja tambah isi. Kemudian ada buat video, ini kita bisa buat video direkam langsung dari kamera yang ada di laptop atau ada di HP. Kemudian unggah video, ada proyek sisa, ada folder baru. Kita unggah video aja yang tadi sudah kita download. Nah, di sini muncul file ya. Atau bisa kita tarik saja videonya ke sini, tempelkan di sini, otomatis langsung videonya ada di sini. Nah, kita pilih file aja dan video yang tadi sudah kita unduh dari portal rumah belajar. Nah, kita cari videonya di sini Bapak Ibu. Setelah ketemu, kita klik open ya. Kebetulan videonya sudah saya masukkan Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul videonya di sini seperti ini Bapak Ibu. Ini kita klik tombol yang ada di bawah videonya. Kita klik segi 4 kecil ini, kita klik, muncul fitur-fitur di bawahnya ini, ya Bapak Ibu, ini muncul. Kita klik edit. Kalau kita klik menetapkan, berarti kita akan mengajak siswa siap untuk mengerjakan. Berarti videonya itu sudah diedit, sudah dijadikan soal. Nah, di sini kita klik edit. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi di atas sini Bapak Ibu, di atas sini ada memotong. Memotong ini Bapak Ibu misalnya videonya ini saya misalnya tidak mau semuanya tidak dipakai, cuma sebagian saja. Nah, berarti saya harus menghapus sebagian video yang ada dalam video tersebut. Nah, ini memotong. Kita play, nanti baru kita potong ya Bapak Ibu. Karena videonya saya mau pakai semua, jadi tidak perlu saya potong. Di sini ada pengisi suara. Nah, di sini pengisi suara, kita bisa langsung mulai merekam suara kita dengan mengklik mulai rekam. Tapi ada kelemahannya dari merekam ini Bapak Ibu. Kalau video yang kita unduh dari YouTube, itu biasanya tidak bisa kita menambahkan suara karena ada batasan-batasan dalam penggunaan milik orang lain. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu yang akan kita buat pertanyaan untuk siswa menjawab. Ya. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda, ada pertanyaan terbuka, ada catatan. Nah, catatan ini misalnya kita mau menambahkan materi yang ada dalam video, bisa kita tambahkan dalam bentuk catatan sehingga mereka bisa membacanya saat videonya menjedah, muncullah catatan tersebut. Nah, kita akan mulai membuat soal. Kita klik play di sini Bapak Ibu. Klik play, maka videonya akan berjalan. Ya. Videonya berjalan, saya lewati saja biar agak cepat. Ini karena tentang matematika. Oke. Nah,
Misalnya ini Bapak Ibu, saya pause ya. Ini ada satu soal di sini. Satu soal sudah bisa kita buat ya. Misalnya mana yang lebih besar 8.398 dan 8.421. Kita buat soal ini, kita menjadikan seperti apa? Dalam pilihan ganda atau pertanyaan terbuka. Misalnya saya gunakan di pertanyaan terbuka. Ya, saya klik pertanyaan terbuka. Nah, di sini saya masukkan 8.000 manakah yang lebih besar antara 8.398 dan 8.421. Nah, di sini nanti kita sudah membuat soalnya, Bapak Ibu, seperti ini. Lalu kita menyimpan. Bisa juga kita masukkan link ini berupa materi yang lain, mungkin kita bisa tambahkan ke situ ya. Ini ada tombol matematikanya juga. Nah, kita klik simpan. Nah, kita klik simpan, terus continue atau terus. Nah, videonya akan jalan lagi Bapak Ibu. Nah, video yang kedua lagi seperti ini, materi yang kedua, kita pause lagi di sini ya. Nah, ini terus saja, ini karena dapat soal yang berikut. Nah, di situ kita bisa menambahkan soal. Nah, di sini kita bisa menambahkan soal lagi Bapak Ibu. Saya pause lagi. Kalau kita mau menambahkan soal, kita pause dulu, lalu kita pilih di sini dalam bentuk apa. Misalnya saya gunakan dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda. Apa judul dari materi yang diajarkan atau yang dijelaskan? Ya, apa judul dari materi yang dijelaskan pada video tersebut? Misalnya A. Nah, Bapak Ibu, kita bisa kembali melihatnya lagi. Nah, sebelum kita menggunakan pertanyaannya. Nah, ini terhenti karena ada satu soal di sini tadi yang sudah saya buat, maka harus soal ini dilewati dulu baru bisa mendapat kelanjutan dari soal berikut. Jadi soalnya ini Bapak Ibu bisa pindah-pindahkan ini Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya mau sorong ke sana dulu gitu. Nah, oke. Misalnya di sini A bilangan bulat. Nah, kalau ini yang benar, kita centang ini Bapak Ibu. Ini dicentang. Ini tandanya jawaban ini yang benar. Kalau jawaban ini yang salah, kita klik tanda X. Karena ini yang benar, saya kasih tanda centang benar. Kemudian pecahan. Nah, kita mau tambah lagi Bapak Ibu klik tambah di bawah ini untuk menambahkan option. Ya. Misalnya di sini bilangan bulat. Kemudian di sini garis bilangan. Oke. Nah, setelah sudah Bapak Ibu, ini klik menyimpan. Oke. Setelah klik simpan, kita klik pertanyaan selanjutnya. Klik terus. Nah, videonya akan berjalan lagi Bapak Ibu. Ini kita lewati saja. Nah, misalnya saya mau menambahkan catatan, ya. Di sini saya klik catatan. Ini catatan ini sebagai tambahan untuk menambah pemahaman siswa terkait dengan materi yang ada dalam video tersebut. Ya, di sini kita tinggal masukkan saja catatannya seperti apa, ya. Kita tambahkan catatan di situ. Kalau sudah, Bapak Ibu, silakan klik menyimpan.
Nah, klik terus lagi. Nah, Bapak Ibu, apabila semua videonya sudah sampai selesai dan pertanyaan sudah dimasukkan semua, Bapak Ibu sekarang klik selesai. Ini di atas ini, Bapak Ibu, ini diklik selesai. Oke, nah sekarang kita mau menetapkan untuk kelas mana yang harus mengerjakan soal tersebut. Nah, ini kita klik menetapkan. Di sini kita pilih kelas mana yang harus mengerjakan soal tersebut. Ya, misalnya saya mau soal ini untuk siswa kelas 4A. Saya klik kelas 4A. Ya, di sini tetapkan semua. Artinya di sini ada pilihan ya. Setelah kita klik kelasnya, di sini ada pilihan tetapkan semua atau tetapkan secara manual. Kalau tetapkan semua, berarti semua siswa di kelas 4A itu mengerjakan soal yang ada pada video tersebut. Tapi kalau kita menetapkan secara manual, berarti ini cuma siswa tertentu. Setelah kita klik tetapkan secara manual, di sini nama-nama siswa akan muncul. Nah, di sini kita klik siswa siapa saja yang akan mengerjakan soal tersebut. Misalnya remedi ya. Siswa yang remedi dengan soal ini, dengan video ini, siswa siapa saja. Nah, kita pilih di sini. Kita centang. Ya, centang semua. Itu bagi yang mau mengerjakan. Kalau yang tidak mengerjakan, tidak usah dicentang. Ya. Tapi sini misalnya saya mau tetapkan untuk semua, ya saya klik tetapkan untuk semua. Kalau memang soal itu untuk semua kelas, ya saya centang semua kelas, ya gitu, ya. Tapi kalau saya khususkan untuk kelas 4A saja, saya cuma centang di kelas 4A. Nah, kemudian saya menetapkan, atau sebelum menetapkan kita pilih di sini dulu. Kira-kira mereka mau mengerjakan soal ini mulai hari apa, atau kapan, atau jam berapa. Di sini kita klik. Nah, ini kita klik misalnya mau mengerjakan ini besok, ya. Jam berapa batas pengerjaannya? Besok itu batasnya itu jam, misalnya jam 13, ya, jam 13.00. Oke, berarti mereka batas mengerjakannya sampai di situ ya. Oke, ya. Nah, kalau sudah kita menetapkan. Nah, ini kita klik, kita kasih hidupkannya mencegah melewati. Artinya ini agar siswa menonton videonya tidak bisa lewat soal tersebut sebelum menjawabnya. Nah, kita centang ini. Kalau kita matikan berarti siswa tersebut biar dia tidak menjawab soalnya, dia akan lewat terus. Nah, itu tidak terbaca. Nanti kita bisa lihat bahwa siswa ini belum mengerjakan soal. Tapi kalau kita hidupkan, ini kita hidupkan berarti dia tidak bisa melewati soal tersebut sebelum dia menjawabnya. Videonya akan terjeda sampai menunggu sampai dia bisa menjawab. Nah, di sini Bapak Ibu yang video kita buat tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini videonya. Kemudian di sini ada nama siswa kita yang sudah masuk di kelas 4A tadi. Di sini akan muncul semua siswanya. Kemudian pertanyaan yang tadi kita buat akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, kita klik. Nah, ini pertanyaan yang tadi kita buat akan muncul di sini semua. Nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini besok siswanya jam yang tadi sudah kita tentukan, maka dia sudah bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, dan setelah mereka kerjakan, kita bisa memantau mereka. Di sini juga kita bisa melihat yang sudah mereka kerjakan. Ya. Di buku nilai ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ini kelas 4A yang mereka kerjakan video tadi sudah saya buat, saya bagikan, akan muncul di sini Bapak Ibu. Di sini nama mereka sesuai dengan jumlah waktu yang mereka kerjakan, berapa benarnya, berapa salahnya, di sini akan semua muncul. Ya, ini Bapak Ibu setelah nilainya sudah mereka kerjakan, nilainya bisa kita ekspor Bapak Ibu. Ya, dalam bentuk Excel. Ini kita unduh saja, kita klik unduh. Nah, kita bisa simpan, pilih folder yang akan kita simpan nilai siswa yang sudah mengerjakan. Ya, ini Excel dalam bentuk CSV. Kita unduh save. Nah, Bapak Ibu, maka yang dikerjakan tadi akan otomatis sudah terunduh. Nah, ya, ini misalnya itu tadi cara menambahkan siswa dan cara membuat videonya. Nah, sekarang bagaimana dengan video yang ada di YouTube? Misalnya videonya, materi yang saya ajarkan ini ada di YouTube. Nah, di sini Bapak Ibu, di
beranda ini ada video yang sudah ada dari bawaan Edupasel. Ini bisa diklik, maka muncul video-video yang mungkin bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian dari YouTube, nih dari YouTube. Nah, kalau kita mau ambil video dari YouTube, Bapak Ibu, misalnya di sini kita masukkan linknya, ya. Di sini kita masukkan linknya. Misalnya videonya, saya cari dulu ya. Loh, kok ini muncul di sini ya? Nah, misalnya Bapak Ibu mendapat materinya yang diambil dari YouTube, kemudian Bapak Ibu mau sematkan pada Edupasel. Nah, misalnya ini video yang akan saya sematkan. Ini saya klik videonya, Bapak Ibu. Kemudian yang saya ambil adalah linknya. Link ini Bapak Ibu di copy bagian atas ini di copy Bapak Ibu. Di copy, kemudian kita masuk ke web Edupasel. Di sini kita paste di sini Bapak Ibu. Kita paste, kita enter. Atau tidak enter pun akan muncul. Nah, muncullah video saya tadi Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung mengerjakan. Di sini Bapak Ibu, kita langsung bisa membuat soalnya secara langsung. Ya, yang penting Bapak Ibu di copy aja linknya, kemudian dipaste langsung di link yang di tempat yang memasukkan link tadi, maka otomatis videonya muncul di sini. Nah, di sini kita tinggal langsung membuat pertanyaan. Ya. Maaf, ini mungkin terhalang. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Saya kembali. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini di beranda ada YouTube. Ini diklik. Nih. Nah, kita akan mencari materi kita yang ada di YouTube. Nah, ini video saya sudah buat materinya. Bapak Ibu, materinya sudah ada. Ini saya copy linknya di atas ini. Ini saya copy linknya. Saya copy. Nah, saya paste di link ini. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, nih videonya sudah muncul. Ini bisa saya play, ya. Videonya langsung jalan. Nah, di sini sudah langsung saya membuat soal, ya. Maka di sini saya langsung klik pertanyaan. Nah, ini salah satu kekurangan di sini tadi di pengisi suara ini tidak bisa menambahkan suara tambahan karena videonya dari YouTube. Karena ada aturan-aturan tertentu dari YouTube yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Nah, sini saya langsung klik untuk membuat pertanyaan. Ya, ini Bapak Ibu. Atau mau cari video lain juga, boleh silahkan. Ya, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Saya klik selesai saja. Oke. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sekedar tips dari saya kepada Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Indah. Silakan Bu Indah. Iya, wah luar biasa sekali ya Bapak Ibu, keren materinya dari Bapak Amiruddin Wabula. Ini sangat menginspirasi sekali saya kira buat Bapak Ibu ya. Saya sampai banyak baca chat nih di room chat. Wah keren materinya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu saya yakin materi sekeren materi dari Bapak Amiruddin ini tentu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini bagaimana kalau seperti ini, kalau seperti itu nantinya bagaimana ya. Saya yakin, tapi Bapak Ibu disimpan dulu pertanyaannya ya, disimpan dulu pertanyaannya karena kita belum masuk sesi tanya jawab. Kita ikuti materi kedua lagi yang tidak kalah kerennya. Ini bagaimana membuat tips video pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, tadi kita udah melihat pemaparan materi dari Pak Amiruddin yang begitu
menarik bagaimana kita meng-attach video, kemudian kita memasukkan pertanyaan di sela-sela video ya. Nah, bagaimana kerennya materi yang kedua ini, Bapak Ibu, kita langsung saja simak pemaparan materi dari Bunda Anita. Silakan Bunda Anita. Halo Bunda Anita, bisa monitor suara saya? Halo Bunda Anita Nur Hasanah, bisa mendengar suara saya Bunda? Aduh, kayaknya dari tadi Bunda Anita itu menyampaikan jaringannya kurang stabil ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa mendengarkan suara dan berbagi dengan kita malam hari ini ya. Ya, semoga Halo Bunda Bunda. Anita. Ya, sambil menunggu Bunda Anita, Bapak Ibu sahabat Sadar Igi malam hari ini banyak permintaan nih Pak Amiruddin terkait materinya Pak Amiruddin gitu, saking menariknya banyak yang antusias. Bapak linknya dibagi dong, linknya dibagi dong. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung ya, tadi Bapak Amiruddin udah menyampaikan ya Bapak Ibu terkait dengan materi beliau itu sangat simpel. Ada sih tapi simpel. Nanti kita share lah di room chat. Ya, ya. Tapi Pak Amiruddin ini lebih kepada bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan. Nah, Bapak Ibu tertarik itu pasti. Kalau ingin lihat materinya, kebetulan pada malam hari ini kegiatan pemaparan materi itu direkam, jadi nanti Bapak Ibu bisa tonton kembali rekamannya, akan di-share nanti di grup Sadar dan grup kegiatan IG online lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketinggalan materi, karena akan ada videonya. Oke, Bunda Anita, udah bisa mendengar suara saya? Halo Bunda Anita, masih leletkah jaringannya? Oke, kalau begitu sambil menunggu Bunda Anita ini jaringan. Halo Bunda Anita? Ya, masih ya. Tadi Bunda Anita udah bilang jaringan di tempatnya beliau ini lagi kurang stabil, kurang bagus, kadang terdengar timbul tenggelam ya suaranya. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab di materinya Pak Amiruddin dulu ya Bapak Ibu. Saya lihat ini udah banyak yang nggak sabaran, udah angkat tangan dari tadi. Kita kasih kesempatan dulu bertanya. Nggak apa-apa ya Pak Amiruddin ya? Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Ini udah banyak nih yang angkat tangan nih terlihat di Wah. room attendee nih. Daripada Yang capek-capek banyak-banyak ya. angkat tangan, ya daripada capek-capek angkat tangan ya nanti keteknya sakit ya. Kita kasih kesempatan dulu bertanya ya. Nanti yang pertanyaannya di room chat akan saya bacakan, jadi tetap bersabar, pasti saya bacakan. Oke, saya sapa dulu Ibu Emarina. Halo Ibu Emarina, selamat malam. Halo Ibu Emarina. Halo. Iya, saya udah 3 kali memanggil ya Ibu. Kalau tidak ada audionya, saya pindah ke yang lain. Selamat malam Ibu Emarina, bisa monitor suara saya? Oke, saya close dulu ya mikrofonnya, saya mute. Saya pindah ke Ibu Hindah Wasis. Selamat malam Ibu Hindah. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu. Dari mana Ibu? Dari Batang, Bu. Oh, dari Batam. Wah, selamat malam Batam. Sehat selalu semuanya ya. Oke, Ibu, saya yakin tertarik dengan materi hari ini sehingga bela-bela sangat angkat tangan. tertarik. Iya. sangat tertarik sekali. Iya, silakan Ibu bertanya langsung nih ke Pak Amiruddin yang keren malam hari ini. Silakan. Ya, Pak. Saya pernah belajar Edmodo, Pak. Apa kok rada-rada mirip ya, Pak? Apa memang apa namanya? Operasionalnya sama seperti Edmodo? Ya, itu aja ya Bu ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Pak Amiruddin udah dapat poinnya ya. Ini membandingkan antara Edpuzzle itu dengan Edmodo. Nah, silakan Bapak. Langsung dijawab aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Ya, baik. Dengan Ibu siapa tadi ya? Dengan Ibu Hindah. Oh, Bu Indah. Oh ya, Ya, oke baik. ada H-nya di depan. Ibu Indah huruf H gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mau dibandingkan, kayaknya lebih lengkap di Edmodo ya.
Karena pengalaman saya di Edmodo itu kita bisa membuat soal itu dengan memanfaatkan kelas maya ya, kelas maya, kemudian kita buat soal di dalam kelas maya. Tapi di Edpuzzle ini, Bapak Ibu, di sini kita membuat soal itu menggunakan video. Jadi soal yang kita sematkan itu di dalam video. Ya, jadi siswa mengerjakan dengan nonton video. Nanti di situ dijeda, kemudian ada soal yang ditampilkan, maka siswa mengerjakan soal tersebut. Nah, kalau di Edmodo soalnya kita buat bukan dalam bentuk video, tapi dalam bentuk teks yang siswa bisa mencari secara langsung dan mengerjakannya secara secara online ya, secara online. Nah, tapi untuk cara mengambil nilainya itu sama seperti di Edmodo juga. Ya, mungkin demikian Bu Indah. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Indah buat pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya sapa dulu Bunda Anita ya, jangan sampai udah bisa ini. Halo Bunda Anita. Halo. Bunda Anita. Oke, masih ada gangguan audio kayaknya. Kita lanjut lagi ke sesi diskusi. Ada Bapak Herman. Halo Bapak Herman, selamat malam. Ya, halo. Selamat malam, terima kasih. Ya, dari mana Bapak? Dari Kaltara, Bu. Oh, dari Kalimantan Utara, temannya Bunda Anita ya? Ya, benar. Oke. Nah, Iya, oke, Ya. silakan Bapak. Ini ada Bapak Amiruddin, silakan bertanya. oke, terima kasih ya. Luar biasa materinya Pak, menarik sekali. Cuma ini saya sudah bikin, cuma ini pakai bahasa Inggris semua ini. Cara ngubah ke bahasa Indonesia gimana ya? Oh gitu. Ya, aturannya itu, untuk betul. mengubah ke bahasa Indonesia nih. Karena bahasa Inggris semua ini. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, ini Pak, yang bahasa Inggris ini videonya apa aplikasinya? Webnya, semuanya Oh, fiturnya webnya. masih bahasa Inggris semuanya. Iya. Oh iya, pas dibuka sama Pak Herman tuh bahasa Inggris semua. Nah, bisa nggak diubah ke bahasa Indonesia? Diubah menjadi ya. Saya lihat tadi contohnya itu bahasa Indonesia. Oh iya, punya Pak Amiruddin Oke, bahasa oke. Indonesia ya. Nah, silakan Iya, Pak Amiruddin iya. berbagi tips mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Silakan Bapak. Iya, baik. Ini saya langsung saja ya, Bunda. Sebenarnya biasanya kalau apa namanya di laptop itu kalau yang sekarang itu biasa kalau kita buka web itu kan ada muncul pilihan Inggris dan Indonesia. Jadi di situ langsung kita klik Indonesia, maka langsung langsung berubah itu di dalamnya itu yang tadinya bahasa Inggris itu langsung berubah menjadi bahasa Indonesia gitu. Jadi kita tidak tidak mencari untuk memilih Pengaturan. bahasa negara mana. Iya. Jadi sudah secara otomatis atau pengaturannya melalui itu aja, melalui laptop kita di pengaturan bahasa itu sudah ini. Soalnya kalau saya juga tanya ini otomatis langsung saya ada pilihan itu, saya klik bahasa Indonesia, itu langsung muncul bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, jadi tipsnya Bapak, periksa kembali laptopnya Bapak, coba aja kotak-katik, explore aja. Di bagian kanan biasanya ada tuh informasi ngubah bahasa setting ya. Iya. Mudah-mudahan Memang awalnya gambar-gambar ini tidak ada semua ya. Iya, awalnya saya itu kan bahasa Inggris sebenarnya, tapi saat muncul pilihan itu antara ada Inggris dan Indonesia, saya pilih Indonesia, langsung berubah otomatis semuanya jadi bahasa Indonesia. Itu Pak. Oke, nanti dicari lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, oke, makasih Pak Herman buat pertanyaan. Jadi selamat mengeksplor ya. Siap, mohon izin, silakan diklik kembali icon raise hand-nya. Capek kan angkat tangan terus? Oke, makasih Bapak. Selanjutnya ada Bapak Bahtiar. Halo, selamat malam Bapak Bahtiar. Halo, Bapak Bahtiar.
Kok Bapak Bahtiar 2 kali namanya ya? Nggak ada audionya Bapak? Bisa monitor suara saya kah? Oke. Saya udah open mic tapi di close lagi, berarti belum siap ya. Saya pindah ke Ibu Tati Asrawati Asana Sultra Cerdas. Wow, lengkap banget. Selamat malam Ibu Tati. Ibu Tati. Selamat malam Ibu Tati. Ya, selamat malam Bu In. Ya, mohon maaf dari mana Ibu? Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Sultra Cerdas ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kayaknya Ibu Tati ini tertarik juga nih dengan puzzle-nya Bapak Amiruddin. Iya, betul sekali. Selamat malam Pak Amiruddin. Gini Pak, saya sudah pakai ini Edpuzzle ini, terus saya nyambungnya ke ini Pak, ke Google Classroom. Ya. Saya sudah ininya ke Google Classroom. Cuma kadang yang menjadi masalah itu saya ada pengaturannya mungkin yang saya belum explore lebih lanjut lagi. Itu kadang-kadang ketika saya menugaskan ke anak, itu kadang ada beberapa anak yang tidak bisa masuk sama sekali, tidak bisa masuk ke ininya, ke video yang saya masukkan di Edpuzzle itu. Kalau di beberapa anak lainnya berhasil. Itu Pak. Jadi tidak bisa hidup videonya. Maksudnya tidak bisa mereka kerjakan. Kadang mereka hanya bisa sempat masuk, setelah itu tiba-tiba katanya keluar sendiri. Saya nggak tahu apakah jaringan atau gimana. Cuma dari video yang saya share ke mereka di Edpuzzle itu, misalkan ada sekitar 20 anak itu, paling ada sekitar 10-an anak yang bisa mengerjakan. Yang lainnya itu nggak bisa mengerjakan. Apa ada trik tertentu atau mungkin ada pengaturan yang memang saya tidak yang saya nggak tahu di ininya ketika disambungkan di Google Classroom. Itu aja mungkin Pak Amiruddin. Terima kasih. Makasih Bu In. Oke, makasih Ibu Tati. Jadi poinnya ini kira-kira ada nggak Pak pengaturan batasan jumlah partisipan? Kok sampai 20 peserta yang join hanya 10 yang bisa? Nah, silakan. Atau mungkin Bapak Amiruddin ada triknya supaya semuanya bisa selamat aman menyelesaikan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Yang pertama yang pernah saya alami seperti itu di siswa saya itu kendala jaringan, ya, kendala jaringan. Yang saya gunakan untuk siswa itu kan untuk pemanfaatan kuota gratis dari Kemendikbud itu dengan Edpuzzle ini memang tidak sinkron, tapi kalau dengan Classroom itu sinkron. Nah, pernah terjadi juga seperti itu. Ternyata itu adalah jaringan. Saya pernah menyuruh saya satunya itu saya suruh ganti HP. Nah, dicoba dengan HP yang lain ternyata berhasil gitu. Nah, betul. Kalau memang terkendala itu biasanya di jaringan. Tapi kalau ada tips yang lain dari saya, selama ini saya belum mencoba dengan tips yang lain. Saya cuma mengarahkan untuk seperti itu gitu. Oh ya. Untuk jadi diarahkan Bu Tati, jadi diarahkan kesimpulannya arahkan untuk ganti HP. Barangkali betul. HP-nya nggak support. Biar ya, bisa juga seperti itu. Atau mungkin jaringannya kurang stabil gitu. Atau ganti jaringan Pak ya, ganti jaringan aja. Ya, siapa tahu dari Telkomsel jadi Excel bagus ya. Atau kalau tidak ya suruh ganti HP, nanti beli HP sekaligus dengan jaringan. Jadi ya betul. Oke, Bu Tati, terima kasih buat terima kasih Bu Indah, makasih Pak. Keren banget bagi-bagi tipsnya malam hari ini sampai harus ganti HP, bangkrut orang tua siswa. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf saya mute Ibu Tati ya. Oke, jangan lupa icon raise hand-nya diklik kembali. Selanjutnya saya sapa kembali Ibu Anita ya, barangkali udah siap dia. Halo Bunda Anita, selamat malam. Aduh, Bunda Anita benar-benar kehilangan ini ya, nggak apa-apa. Karena materinya Pak Amiruddin juga malam hari ini tuh sangat luar biasa menarik. Sampai banyak yang klik raise hand mau bertanya langsung nih dengan Pak
Bapak Duta, bukan Duta ya, Bapak Sahabat Rumah Belajar. Amin. Berarti Pak Wah, Amiruddin akan jangan jadi duta saya nih. belum jadi duta nih. Iya, akan jadi Amin, duta itu nih. saya sudah kering. Ya, Sahabat Rumah Belajar dari Maluku. Wah, keren. Ibu Hidayati, selamat malam. Halo, Ibu Hidayati. Ya, nggak ada audionya ya. Bapak Safarudin, selamat malam Bapak. Hadir, selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Boleh tahu Bapak dari mana? Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau sinyalnya kurang baik terdengar. Saya Safarudin Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oh iya, Horas dari Ahoy. Sumatera. Iya, oke, Horas Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali meskipun baru langkah pertama awal mengenal tentang Edpuzzle ini. Mudah-mudahan nanti saya coba bisa aplikasikan karena saya guru bahasa Inggris. Nanti saya coba untuk mengaplikasikannya rencananya pada pembelajaran naratif. Karena pada pembelajaran naratif tersebut siswa akan bercerita tentang katakan dongeng-dongeng atau video-video suatu cerita, jadi nanti bisa diselip dengan pertanyaan di bawahnya pastinya. Saya coba nanti mempelajarinya. Pertanyaan saya yang pertama, berapa banyak video yang bisa kita store up, kita simpan dalam Edpuzzle kita tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi Edpuzzle ini tentunya bisa digunakan siswa juga di gawai, dan mereka juga harus mendaftar melalui account. Selanjutnya, apakah pernah dikatakan dibuat penelitian, gimana bahasa redaksinya, berapa besar kuota yang dihabiskan siswa untuk menonton video melalui Edpuzzle dan mengerjakan kuisnya ini? Takutnya nanti kalau memang kuotanya besar, jadi saya nggak berani terlalu sering memberikan games atau memberikan materi pembelajaran melalui Edpuzzle ini kepada siswa. Harus saya selingi dengan media-media lainnya. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak Safarudin. Ada 2 pertanyaannya ya. Bapak Safarudin ini guru bahasa Inggris ya. Jadi ya sangat keren sekali kalau pakai puzzle ini, terutama untuk bagian listening atau speakingnya ya. Oke, Bapak. Pertanyaan pertama, berapa banyak video yang bisa masuk di aplikasi Edpuzzle ini? Nah, pertanyaan kedua, apakah pernah ada penelitian terkait berapa besar sih kuota yang digunakan pada saat siswa bermain dengan Edpuzzle ini mulai dari awal sampai akhir dia menjawab? Ya, silakan Pak Amiruddin. Ada 3 pertanyaan, bukan 2. Oh, ada 3 ya. Oh ya. Saya mendengarnya tadi 2. Mohon maaf. Gitu ya. Ya, silakan Pak. Dijawab satu-satu dulu, ntar kelupaan gitu loh. Ya, oh ya baik. Saya nggak bisa jawab ini banyak. Ya, Makin baik. terlalu banyak. Diborong sama Pak Safarudin nih pertanyaan malam ini. Oke, baik Pak Safarudin. Saya mencoba dengan pertanyaan yang pertama terkait berapa banyak video yang bisa diupload di web Edpuzzle. Ya, di Edpuzzle ini pengalaman saya ya. Ini video saya sudah saya hapus sebagian. Bentar saya sharekan lagi. Bu Indah mohon izin ya, saya sharekan Ya, lagi. silakan Pak. Ya. Saya tunjukin ini video saya yang sudah saya upload di sini. Sudah sebagian sudah saya hapus ya. Sebenarnya saya belum hitung. Yang ada di sini di konten saya ini sudah ada 4, 5, 6 ya. Saya juga belum tahu batasnya berapa. Tapi yang sudah saya hapus ini videonya sudah ada sekitar 10-an video yang saya hapus, tapi durasinya tidak banyak. Palingan cuma 5 menit. Yang satunya agak panjang itu 10 menit. Nah, itu cuma satu aja. Yang lain itu videonya itu sekitar 5-6 menit durasinya. Nah, ada sekitar 10 video mungkin saya hapus.
barusan tadi sebelum ini tadi sore saya hapus videonya. Jadi ada sekitar 15, berarti ada sekitar 15 video yang sudah. Jadi saya belum tahu kemampuannya berapa banyak untuk menampung, tapi sekitar 15 video itu yang saya sudah masukkan itu masih bisa ada. Nah, di sini juga kalau kita mau lihat berapa banyak video yang tertampung, ini di sini ada di beranda ini sudah ada video-video yang tersimpan di sini juga. Ini sangat banyak ya, sangat banyak sekali videonya dan tidak terbatas ini sebenarnya ya. Penggunaannya di sini banyak. Berarti menunjukkan bahwa video yang kita masukkan juga bisa lebih banyak seperti yang sudah ada, seperti video yang ada di beranda ini gitu. Jadi untuk batasnya juga saya belum tahu, tapi bertokan dari yang sudah ada ini mungkin juga kita bisa memasukkan banyak video. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait siswa mendaftar ke akun yang kita sudah buat. Nah, jadi saat siswa masuk mendaftar itu, bentar saya share screen lagi. Ya. Tadi ada pilihan, ya, ada pilihan bahwa siswa saat mendaftar itu masuk dengan mendaftar. Saya keluar lagi di sini ya. Oke. Ini saat siswa daftar di sini dia memilih sebagai saya seorang pelajar. Ini diklik. Nah, siswa kalau memiliki akun Google, misalnya milik orang tuanya boleh, atau dia harus mendaftar. Nah, di sini masukkan kode kelas. Ini kode kelas, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu dia akan memasukkan nama, kemudian nama depan, nama belakang, lalu ada username dan password. Username-nya seperti biasa juga kita gunakan untuk masuk ke portal rumah belajar, menggunakan username. Nanti masuknya pakai username dengan password itu. Nah, kemudian klik lanjut, simpan. Nah, nanti otomatis sudah masuk ke kelas kita. Kelas nanti kode kelasnya kita berikan kode kelas yang mana, maka akan masuk diarahkan ke kelas itu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang ketiga apa ya, Bu Indah? Ya lupa yang ketiga ada nggak penelitian terkait kuota nih, Pak? Terkait kuota, oke. Ini kalau penggunaan kuota, saya juga belum tahu ya. Saya juga belum melakukan penelitian ya. Penelitian terhadap siswa saya terkait penggunaan kuota yang mereka gunakan untuk menggunakan Edpuzzle ya, karena saya gunakan ini juga belum lama, baru tahun ajaran kemarin saya gunakan. Nah, itu siswa saya yang video yang saya buat itu sudah ada 10 video lebih, itu sudah mereka kerjakan, tapi saya belum mendapat keluhan dari mereka bahwa ini menguras kuota gitu. Belum ada ya, belum. Cuma memang pernah mereka kuotanya habis, itu karena batas penggunaannya 1 bulan selesai ya kuotanya habis gitu. Tapi untuk keluhan bahwa wah ini saya nonton video ini terus kuota saya habis. Tapi memang saya tidak setiap hari saya memanfaatkan videonya untuk siswa belajar. Misalnya dalam 1 minggu itu ada 2 kali. Ya tidak setiap hari. Ya sampai sudah berapa hari ini ya. Tapi yang di akun akun saya kan ada 2. Akun untuk Edpuzzle ini saya ada 2. Yang satu itu saya khususkan untuk siswa saya. Nah, yang ini saya gunakan untuk saya uji coba untuk kegiatan ini. Yang video yang saya masukkan di sini ini awalnya saya gunakan siswa saya di sini. Ya. Ini akun saya yang pertama ini yang saya gunakan untuk mencoba untuk kegiatan malam ini. Ini akun saya yang pertama. Akun yang kedua yang saya gunakan untuk siswa saya. Nah, ini video yang sudah saya hapus di sini itu yang pertama sekali saya gunakan untuk siswa saya itu. Gitu. Jadi selama pengalaman saya itu belum saya mendapat keluhan dari siswa seperti itu. Karena memang tidak setiap hari saya terapkan untuk siswa, gitu. Tidak setiap hari. Iya, paling banyak 2 kali, iya. Paling 1 minggu 2 kali. Karena 1 minggu juga tidak ada gitu. Nah, mungkin seperti itu pindah dari saya.
Oke, Ya. keren Pak Amiruddin, jawaban yang memuaskan tentunya buat Pak Safarudin ya. Jadi Pak Amiruddin ini belum melakukan penelitian terkait berapa banyak kuota yang habis ya. Jadi mungkin kemudian karena tidak tiap hari juga digunakan. Nah, mungkin bisa diselang-seling. Hari ini pakai Edpuzzle, besoknya pakai Kahoot, besoknya pakai Quizizz, besoknya pakai Mentimeter dan lain-lain gitu ya. Jadi biar tidak bosan siswanya. Katanya Pak Amiruddin ini Pak Guru puzzle aja dia tahu. Nah, kan biar lebih bervariatif gitu. Iya, mantap. Oke, terima Tapi kasih kalau Pak bahasa Safarudin. Iya. Terima kasih Pak Safarudin buat pertanyaannya. Salam buat teman-teman di mana tadi ya? Di Sumatera ya. Oke, yang Horas. Oke. Selanjutnya Bunda Anita, bagaimana nih Bunda Anita nih? Halo Bunda Anita. Monitor. Aduh, belum ada suaranya Bunda Anita nih. Oke, kita lanjut kalau begitu. Bapak Ibu yang raise hand, mohon bersabar, tetaplah raise hand. Mudah-mudahan nggak capek. Saya berbagi dulu dengan teman-teman yang ada di room chat. Kasihan udah bertanya dari tadi belum dibaca-bacain juga. Nah, ini ada Ibu Hidayati yang tadi udah raise hand. Saya kasih kesempatan bertanya, tapi tidak ada audionya. Nah, mungkin ada gangguan audio, akhirnya beliau bertanya di room chat. Pertanyaannya begini nih Pak Amiruddin. Izin Ya, bertanya dari Ibu Hidayati untuk Pak Amiruddin. Bagus sekali materinya, menarik, tapi jujur saya masih bingung Pak, karena durasi yang singkat dan tidak bisa langsung praktek. Kan karena hanya dengan satu perangkat. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini dan cara membuat akunnya? Apa yang kita tulis? Apa sih nih? Kebetulan tadi langsung install. Tapi tadi saya menjawab pertanyaan pun agak bingung di video awal. Nah, kalau kayak Ibu Hidayati, bagaimana cara installnya tadi kayaknya Pak Amiruddin udah jelasin ya. Nanti jangan lupa tonton videonya. Atau ada link YouTube-nya, jangan lupa ditonton dan di-subscribe. Oke? Oke, kita lanjut ya Pak Amiruddin. Soalnya ini pertanyaannya memulai dari awal lagi gitu. Jadi buat Ibu Hidayati biar simpel nonton aja videonya. Kemudian masih dari Ibu Hidayati ya. Oh, udah. Selanjutnya ini Ibu Hidayati udah 3 kali loh bertanya di room chat. Banyak banget, berarti pengen banget dijawab. Kasihan pertanyaannya Bapak. Selanjutnya ya, ini cuman pertanyaannya bagaimana memulai. Tadi kan udah ya Pak, masuk akun gitu, klik akunnya atau kalau mau join ya berarti tinggal klik join aja gitu, masukkan kodenya. Oke, selanjutnya ini Pak, ini kayaknya curhat deh nih Bu Nekasari. Setelah melihat penjelasan Pak Amiruddin, sangat-sangat bagus menggunakan Edpuzzle ini, tapi terkendala keadaan ekonomi orang tua siswa. Nah, kira-kira kalau begitu ada solusinya nggak Pak? Ini curhatnya. Ini curhatnya Ibu Neka, sorry ya. Nah, ini Pak, pertanyaan Bapak Ahmad nih yang menarik nih kayaknya. Apakah siswa harus punya akun juga Pak pada Edpuzzle untuk bisa bergabung di Edpuzzle ini? Ya, silakan Pak, langsung dijawab aja dari Pak Ahmad. Oke, baik. Ya, makasih Bu Indah. Terkait akun siswa di Edpuzzle, ya siswa harus membuat akun. Seperti tadi sudah saya contohkan. Di dalam mendaftar itu siswa memilih siswa, kemudian memasukkan kode kelas, kemudian lanjut nanti di situ disuruh masukkan identitas siswa gitu Indah. Satu lagi saya tambahkan, apakah aplikasi ini harus di-download oleh siswa? Kalau di siswa menggunakan Android, ya download aplikasinya di Play Store. Nanti di situ memasukkan kode kelas gitu. Lalu, ya, jadi cara simpelnya bisa download aplikasinya aja ya? Di Play Store bisa. Kalau memang menggunakan laptop, ya sebetulnya langsung di webnya aja gitu. Oh ya, jadi Bapak Ibu kalau pakai handphone ya bagusnya di-download biar begitu diklik langsung bisa tinggal masukkan kode kelas. Tapi kalau menggunakan laptop ya di browser juga lebih simpel ya. Jadi itu pilihannya ya Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Pak Amiruddin buat jawabannya Pak Ahmad, mudah-mudahan Ya. memuaskan ya. Nah, ini Pak nih dari Sama-sama. Ibu Lestari nih. Ibu Lestari buat Bapak Amiruddin. Apakah Bapak bisa minta nomor telepon Pak Amir sehingga nanti bisa bertanya lebih lanjut bila ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini sampai minta nomor HP loh Pak. Oh, Saking kayaknya materinya Bapak. Ya, gimana Pak? Bisa boleh. di-share nggak nomor WA-nya? Boleh. Yang penting jangan curhat ya. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa curhat malam-malam. Oke, untuk Ibu Lestari nih, keinginannya dipenuhi oleh Pak Amir. Nanti Pak Amir bisa mengirimkan nomornya. Kalau misalnya pengen ditahu oleh semua, boleh nih dikirim di room chat ke all attendees. Kalau khusus buat Ibu Lestari aja ya di privat aja kalau gitu. Jadi kembali ke Pak Amir Nah, lagi. sudah saya Oke, selanjutnya, iya Pak. sudah saya share di alat ini. Sudah kelihatan ya? Itu sudah saya share, Bu. Oh iya, kelihatannya mungkin di attendee Pak. Yang di penulis kayaknya nggak kelihatan Ya. ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting ke peserta udah, jadi memuaskan peserta untuk materi Bapak. Selanjutnya, ini ada lagi Pak dari Ibu Hoiriah, SPD. Pak, saya sudah beberapa kali install, tapi siswa mana nih? Tapi siswa terus Pak, bagaimana cara untuk guru? Nah, dari tadi Bapak menjelaskan katanya siswa. Nah, bagaimana kalau untuk guru? Apakah ada perbedaan antara aplikasi Oh, untuk guru dengan untuk siswa? Nah, ini butuh penjelasan ini Bapak. Silahkan Pak. oke, baik. Ya, terima kasih Bu Indah. Kalau untuk guru, kalau menggunakan aplikasi itu pilihannya kalau memang guru ya kita klik guru, kalau siswa klik siswa. Tapi untuk guru itu bagusnya menggunakan webnya aja, web edukasinya biar gampang untuk memantau siswa gitu. Itu saran saya, Bu Indah. Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya kira ini udah saran yang bagus sekali ya. Mudah-mudahan memuaskan buat Bapak siapa tadi yang bertanya ya. Oke, saya lanjut lagi di Soalnya gini, bisa tambahkan sedikit. Ya. Ya, silakan Pak. Saya tambahkan sedikit ya, Bu Indah. Iya, Pak. Karena kalau kita memantau siswa, kalau kita menggunakan Android sangat terbatas layarnya, kita bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan itu tidak terlihat semuanya. Ya, soal-soal yang dikerjakan itu tidak kita bisa lihat semuanya, hanya sebagian. Kemudian kalau menggunakan laptop atau PC, ya itu kita bisa dengan melihat seluruh yang sudah dikerjakan oleh siswa. Oh, Ya, demikian. iya. Jadi perbedaannya itu cuman kenyamanannya aja ya Pak. Kalau kita pakai laptop itu Iya, space-nya iya. lebih besar ya, lebih wide gitu ya. Jadi kita bisa melihat semua siswa Iya. yang sudah mengerjakan. Nah, kalau pakai Iya. handphone mungkin ada jeda antara space yang satu dengan yang lainnya untuk Bapak Ibu bisa melihat semua siswanya, baik itu apakah dia udah menjawab atau belum ya. Jadi kalau Pak Amiruddin menyarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang meng-create kuis ini, berarti bagusnya Bapak Ibu menggunakan laptop. Ya, kalau cuma mau mengerjakan pakai handphone juga nggak apa-apa. Begitu ya Pak? Iya, iya. Iya. Oke, selanjutnya Pak ini ada dari Ibu Mariam. Bagaimana Bapak cara menautkannya ke Google Classroom? Nah, ini kayaknya banyak yang mau tahu ini karena saya yakin Bapak Ibu banyak nih yang pakai Google Classroom. Ya, silahkan Bapak Amiruddin. Oke, baik. Saya share screen lagi, Bu. Ya, silahkan Pak. Saya cuma kasih gambarannya aja. Maaf. Bentar ya. Layarnya ini belum tampil, Pak. Gitu ya. Bentar, Bu. Saya login dulu ya. Oke. Ini lagi proses nih. Oke. Ya, Terlihat Bapak Ibu begini? sambil mendengarkan materi pemaparan dari Pak
Pak Amiruddin, Bapak Ibu silahkan mengisi presensi ya. Mohon kerjasamanya untuk mengisi presensi. Yang mau sambil ngopi, sambil ngemil, silahkan. Ya, silahkan Pak Amiruddin dilanjut. Oke, baik. Ya. Bentar saya lihat dulu ya, Bu Indah. Tadi mau ditautkan ke Google Classroom. Oh, jadi ini maksudnya videonya mau ditautkan ke Google Classroom gitu ya? Oke. Ini Edpuzzle-nya mungkin Pak. Edpuzzle-nya ditautkan ke Google Classroom. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu ingin memberikan penugasan ke siswanya. Tapi platform yang digunakan itu kan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom. Nah, Edpuzzle ini mau disematkan di Google Classroom. Ketika Bapak Ibu guru mungkin meminta siswa untuk silahkan melihat tugas dan kuisnya di Google Classroom kalian. Nah, ketika mereka join di situ, ada Edpuzzle-nya di dalam. Ya, kayaknya seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Indah. Ya, di sini yang sudah saya lakukan, ini ya. Kita menambahkan kelas ini. Kita menambahkan di sini ada tambah kelas, ya. Tambah kelas baru di sebelah kiri. Ini. Kemudian kita klik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada Google Class. Nih. Ini Google Class, kita klik Google Class. Nanti kita membuat kelasnya itu, siswa yang ada di kelas itu yang bisa mengerjakan video yang kita hubungkan dengan Google Classroom gitu. Jadi kita membuat kelas dulu dengan mengambil siswa dari yang sudah ada di Google Classroom di sini, Bapak Ibu. Ya. Nanti baru kita buat videonya dan siswa mengerjakannya di Google Classroom gitu, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Bu Indah, demikian. Jadi Bapak Ibu di sini menambahkan tambahkan kelas dulu. Tambah kelas baru, kemudian di sini muncul ada Google Class. Nah, ini yang akan terkoneksi dengan Google Classroom yang sudah dibuat kelasnya di Google Classroom, yang sudah ada siswanya. Nah, di sini kita sematkan di Google Classroom tersebut. Ya, mungkin demikian, Bu Indah. Halo, Bu Indah. Dari tadi saya ngomong sendiri berarti, Pak. Aduh, termute mikrofon. Ya, dari tadi saya ngomong sendiri. Ini Pak Amiruddin teriak-teriak manggil saya udah teriak-teriak juga gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi dari penjelasan Pak Amiruddin tadi, Bapak Ibu tidak perlu masuk di Google Classroom-nya dulu, tapi Bapak Ibu masuk dulu di puzzle-nya. Nanti di puzzle-nya itu, Bapak Ibu tambahkan kelas ya, di Edpuzzle tambahkan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah meng-create akun di Google Class, maka secara otomatis akun yang Bapak Ibu gunakan untuk join di Edpuzzle itu juga akan muncul Google Class-nya kalau akun yang sama Bapak Ibu gunakan di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tuh. Gitu ya, Pak ya? Oke. Nah, selanjutnya ini saya dari tadi ngomong beneran loh ini, Pak. Saya udah ngomong-ngomong panjang ini kok beneran ternyata ya. Ya, selanjutnya saya ke Bapak Ibu yang ingin ngomong lagi nih, biar saya nggak cuap-cuap sendiri. Saya bisa ditemani oleh Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada Bapak Saleh Labe Harian. Pak Saleh ya, Bapak Saleh ya. Halo Bapak Saleh, selamat malam. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Berikan kepada saya. Oh iya, Bapak belum bertanya udah terima kasih. Ya, silakan Bapak di mana, Pak? Ya Ibu, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, yang untuk menambahkan kelas tadi Pak. Kira-kira Pak, kalau itu di situ kan ada dua pilihan Pak, yang klasik dengan yang itu yang buka Pak. Kira-kira mana yang baik? Apakah yang klasik atau yang buka Pak? Kalau yang kedua Pak, ini yang kedua Pak, yang untuk soal tadi itu Pak. Untuk soal itu Pak, apakah kita bisa print out Pak hasil ini hasil kerja siswa Pak, setelah dia kerja kita print out ini hasil kerjanya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Saleh buat pertanyaannya. Kayaknya Pak Saleh terlambat ngikut deh. Pertanyaan kedua Pak Saleh itu udah dijelaskan oleh Pak Amir. Tapi nggak apa-apa, biar untuk memuaskan Pak Saleh, Pak Amir jawab lagi malam hari ini kita. Malam hari ini kita todong nih Pak Amir untuk menjelaskan lebih lengkap lagi. Silakan Pak Amir. Terima kasih Bu Indah. Ya,
Pak Saleh, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Saleh. Ya, waalaikumsalam. Pak Saleh ini salah satu guru hebat ini. Ini salah satu peserta yang sangat aktif sekali di Iya, benar. kegiatan Sadar Igi. Benar, Setiap aktif kegiatan Sadar sekali. Igi. Benar-benar. Cuman saya Oke. tanya, beliau nggak jawab nih. Tadi saya tanya Bapak Saleh dari mana? Jawab. Langsung aja ke pertanyaannya. Iya. Iya.